Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami mengucapkan selamat siang dan salam jumpa kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Udara Lanut Iswahyudi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah 2020 Masehi dengan tema melalui Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah 2020 Masehi. Kita tingkatkan semangat kepedulian kepada sesama di tengah pandemi COVID-19. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya izinkan kami sebagai pemandu acara menyampaikan rangkaian acara, yaitu sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan Komandan Lanut Iswahyudi, Marskal Pertama TNI Widiargo Iko Putra SEMM, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh Kapten Tek Rahmat SPDI. Setelah itu masuk ke acara inti, yaitu ceramah agama peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan digelorakan oleh Kiai Haji Muhammad Sodik, Ketua MUI Kabupaten Madiun, dan pada akhir acara akan ditutup dengan doa. Para pemirsa, khususnya warga Lanut Iswahyudi, marilah kita simak bersama acara demi acara. Besar harapan kita dalam peringatan ini agar dapat menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengambil suri teladannya untuk meningkatkan motivasi kita dalam bertugas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Madiun Al-Ustadz Kiai Haji M. Sodik MSI, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Lanut Iswahyudi dan Insub, kaum muslimin, muslimat, keluarga besar Lanut Iswahyudi dan Insub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW meskipun dilaksanakan secara virtual. Sholawat dan salam senantiasa pula kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya dari masa lalu, masa sekarang, hingga masa yang akan datang. Semoga kita semua menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya bagi kita untuk mulai memahami dan memperingati Maulid Nabi secara lebih mendalam dan fundamental, sehingga kita tidak hanya memahami dan memperingatinya sebatas sebagai hari kelahiran sosok Nabi terakhir, namun menjadikannya sebagai kesempatan bagi kita untuk merefleksikan seberapa dekat kita dengan sifat-sifat Rasulullah. Salah satu dari akhlak Rasulullah adalah kepedulian yang tinggi terhadap sesama ataupun terhadap lingkungan sekitarnya. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri teladan yang terbaik di muka bumi. Untuk itulah marilah kita teladani
sifat mulia Rasulullah tersebut. Terutama pada masa pandemi COVID-19, kita semua harus saling peduli, saling melindungi, saling membantu, dan saling menguatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita jadikan ajaran dan keterangan beliau sebagai panutan dan sumber inspirasi, sehingga dapat meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap sesama. Oleh karena itu sangat tepat kiranya dengan tema peringatan Maulid Nabi tahun ini, yaitu melalui Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah atau 2020 Masehi, tingkatkan semangat kepedulian kepada sesama di tengah pandemi COVID-19. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guna lebih memahami makna peringatan Maulid Nabi pada tahun ini, marilah kita simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji M. Sodik MSI. Semoga apa yang akan disampaikan oleh beliau akan menambah wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kita mampu memahami dan mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1442 Hijriah ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi dan mewakili seluruh keluarga besar Lanut Iswayudi, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Al-Ustadz yang telah berkenan memenuhi undangan dari Lanut Iswayudi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Komandan Lanut Iswahyudi, para pejabat Lanut Iswahyudi beserta seluruh anggota. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita. Khususnya pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu di antara wujud rasa cinta kita kepada junjungan kita, kepada panutan kita, kepada pimpinan kita, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tidak ada satupun di dunia ini yang layak untuk kita jadikan panutan. Tidak ada yang layak untuk kita jadikan penuntun, baik itu penuntun dalam urusan ruhaniyah kita maupun jasmaniyah kita. Sebagai seorang muslim, kita mestinya bersyukur. Apalagi kita semua yang saat ini hidup kurang lebih 15 abad jarak antara kita dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu saat Rasulullah mengumpulkan para sahabat, lalu bertanya kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dan para sahabat yang lain. Rasulullah bertanya, "Tahukah engkau wahai para sahabatku, siapakah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah selain aku?" kata Rasulullah. Maka para sahabat pun mengatakan, "Aku ya Rasulullah."
Para khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan mereka yang akan dicintai oleh Allah setelah Rasulullah. Tapi ternyata bukan itu. Setelah itu para sahabat menjawab, istrimu ya Rasulullah dan para keturunanmu. Ternyata bukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas para sahabat ini penasaran dan bertanya, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Bukankah kami ini telah mempertaruhkan harta, jiwa, waktu, tenaga untuk membela engkau dari orang-orang kafir? Siapa lagi? Kok di sana masih ada orang yang lebih dicintai daripada kami? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah umatku yang nanti ribuan tahun setelah aku, ribuan tahun setelah kita, ternyata mereka masih cinta kepada aku, ternyata mereka masih menjalankan sunnah-sunnahku, ternyata mereka masih melaksanakan syariatku. Itulah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita yang sekarang hidup di abad 15 setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya 1500 tahun yang lalu beliau hidup, dan sekarang kita masih cinta kepada beliau, dan sekarang kita masih dikaruniai kekuatan untuk melaksanakan syariat beliau. Insya Allah kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, tinggal bagaimana kita. Tentunya tidak semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersama beliau. Di sana ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi untuk kelak kita diakui sebagai umat beliau dan layak untuk mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah masuk surga bersama beliau. Maka berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat 29, itu adalah suatu landasan agar kita layak untuk kelak bersama beliau di surganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, ila akhiril ayat. Ayat ini menerangkan tanda-tanda kriteria orang-orang yang layak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang banyak yang nanti akan bersama beliau ada 3 kriteria. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar yang artinya kita tegas menghadapi orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Artinya bukan kita harus memerangi mereka, tetapi kita kuat akidah kita untuk tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam rayuan apapun. Biasanya orang itu dengan rayuan harta, tahta, wanita, akidah digadaikan. Inilah satu di antara tanda kehebatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak tergiur dengan iming-iming jabatan, iming-iming tahta, iming-iming harta, wanita, tetapi dia tetap dengan akidah Islamiyahnya. Apapun yang terjadi, ia akan melakukan suatu perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya jangan sekali-kali engkau mati kecuali membawa agama Islam.
Maka kriteria pertama seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar-benar punya kekuatan akidah yang tidak mudah tergadaikan, tidak mudah terbelikan dengan apapun hal-hal yang bersifat mewah dan mahal di dunia ini. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Sesama umat Islam adalah orang yang saling asah, saling asih, saling asuh. Kita umat Islam lelah selama ini dibenturkan antar organisasi, selama ini kita lelah diadu antar pemahaman yang berbeda. Mari kita pelajari ayat ruhama'u bainahum. Sesama umat Islam kita benar-benar harus bersatu padu untuk tidak saling mengejek, untuk tidak saling menghina, apalagi melecehkan sesama umat Islam. Jamaah rahimakumullah, ketika sesama umat Islam kita diharapkan bahkan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang artinya bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain bagaikan satu tubuh, satu fisik. Maka ketika salah satu organ tubuh kita sakit, maka seluruh anggota badan kita akan terasa sakit. Inilah mestinya kita sebagai umat Islam. Jangan sampai satu umat Islam sakit, yang lain berbahagia. Jangan sampai umat Islam yang satu berbahagia, yang lain sengsara. Ketika sesama umat Islam, intern umat Islam, kita bisa mampu mewujudkan suatu kebersamaan, maka antar umat telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu sebagai wali kota Madinah, beliau saat itu juga sebagai komandan, sebagai jenderal komandan perang ketika harus menghadapi musuh-musuh yang menghancurkan Islam. Tetapi beliau tetap mengedepankan apa? Akhlakul karimah. Ketika kita bicara akhlak, maka sudah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Akhlak ini harus kita kedepankan dengan siapapun. Maka tadi ayat yang dibacakan oleh seorang qari, Pak Rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus bukan hanya saja untuk umat Islam, tetapi lil alamin, seluruh isi alam. Kita semua faham, kita semua mengetahui bahwa isi alam ini bukan hanya saja umat Islam. Di sana ada umat-umat lain yang itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dihargai oleh Rasulullah. Mereka tidak dihardik, mereka tidak dimusuhi oleh Rasulullah, tetapi diberikan hak-haknya untuk hidup. Maka kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki umat yang majmuk di dalam negeri kita tercinta ini, seyogyanya kita mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di suasana Covid-19. Kita harus bersatu padu, meningkatkan kepedulian kita kalau kita ingin diangkat dan pantas untuk dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh elemen masyarakat, kita lihat betapa banyak di mana-mana ada kasus TNI tampil, Polri tampil, sipil tampil, ulamanya tampil, semuanya. Suasana seperti inilah yang harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan. Suasana Covid menuntut kita semua untuk mengeterapkan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ruhama'u bainahum, saling asuh di antara mereka, baik itu intern umat Islam dan antar umat.
Maka tanda-tanda yang ketiga bahwa kita layak dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tarahum ruk'an sujjata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Wahai Muhammad, umatmu yang layak menjadi umatmu kelak mendapat syafaatmu di akhirat, yang engkau lihat orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud, artinya orang-orang yang melaksanakan sholat, tiada lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan Maulidin Nabi pada tahun ini, marilah kita jadikan sarana untuk kita introspeksi diri, masing-masing kita, khususnya seluruh anggota TNI, untuk kita lihat, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan memperbaiki kualitas sholat kita? Kalau selama ini mungkin kita sudah terlalu amat banyak diberi nikmat oleh Allah, yang kita kerjakan baru yang wajib 5 waktu, bukti peningkatan kualitas keimanan kita ialah kalau kita nanti setelah peringatan Maulid Nabi ini ada peningkatan dalam syariat Islam, ialah kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah kita. Subhanallah, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat, jamaah rahimakumullah, mungkin di antara anggota masih ada yang punya hutang. Kalau yang punya hutang, saya kasih ijazah doa kalau mau. Sholat 2 rakaat sebelum subuh atau yang kita kenal dengan sholat fajar, lalu bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim 100 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, baca 100 kali sebelum sholat subuh, artinya saat fajar. Kalau Ramadan ketika kita sedang berpuasa, mungkin saat-saat sahur itulah saat yang paling istimewa kita berkomunikasi dengan Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam problematika hidup kita, khususnya problematika keuangan kita. Mudah-mudahan para jamaah, khususnya keluarga besar TNI yang dimuliakan Allah, sedikit yang saya sampaikan menjadi bahan perenungan agar kita benar-benar meningkatkan akidah kita, meningkatkan kepedulian kita, baik sesama umat Islam maupun sesama anak bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Kalau kita ingin dijadikan orang yang kelak bersama Rasulullah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulidin Nabi pada tahun ini, keluarga besar TNI AU khususnya selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan barokah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh keluarga, seluruh karyawan, baik yang TNI maupun yang ASN, semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, dikaruniai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa anggota keluarga kami, khususnya dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, para pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Terimalah semua kebaikan mereka, ampuni semua dosa-dosa mereka, berikan kepada mereka kenikmatan di alam kubur, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Dan tolonglah ya Allah kelak di hari kiamat, masukkan mereka ke dalam surgamu. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami agar kami dapat selalu bersyukur, agar kami dapat selalu berzikir, agar kami dapat selalu memperbaiki kualitas ibadah kami kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami beserta seluruh anak, cucu dan keturunan kami.
Bimbinglah kami beserta seluruh anggota kami dan keluarganya ya Allah, agar kami dapat melaksanakan amanah ini sesuai dengan perintah-perintah-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankan dan menegakkan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang dosa adalah dosa. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi perbuatan dosa itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman, negara yang damai. Jadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang tolong menolong, masyarakat yang guyup dan rukun ya Allah, sehingga negara kami ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.